Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya anak-anak, meskipun belajarnya secara online. Ingat, jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Ikuti protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, seperti pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan selalu membiasakan untuk bersolawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kita akan membacakan sholawat tibbil qulub. Apa itu sholawat tibbil qulub, anak-anak? Sholawat tibbil qulub itu disebut juga dengan sholawat penyembuh atau obat. Mudah-mudahan dengan seringnya kalian mengamalkan sholawat tibbil qulub, kalian semua terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama terhindar dari virus COVID-19. Dan semoga saudara-saudara kita yang positif terkena virus COVID-19 akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita sama-sama membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kompetensi dasar pada materi ini, yaitu memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran. Kemudian yang kedua, membaca
mengartikan dan menjelaskan kandungan Al-Quran atau hadis yang terkait tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dan membiasakan berakhlak mulia untuk menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terus tujuan pembelajaran yang terakhir adalah memahami hukum bacaan qalqalah. Anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita berbagai jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat bagi tubuh dan kesehatan. Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita berbagai macam jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Artinya mendatangkan mudarat, tidak memberikan manfaat bagi tubuh dan kesehatan. Salah satunya yang mendatangkan mudarat, artinya tidak bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan, itu adalah minuman keras. Apa itu minuman keras, anak-anak? Minuman keras atau miras, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-khomru, adalah segala jenis minuman yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, seperti yang marak di kalangan para pelajar itu adalah ngoplos, ngoteng, ganja, narkoba, tuak, arak, dan sejenisnya. Itu termasuk haram. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan itu adalah khomer. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kemudian yang kedua adalah judi. Judi atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-maisir. Artinya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Atau dapat disimpulkan bahwa setiap kesempatan yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, seperti judi uang, judi bola, judi kartu, kesemuanya itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pertengkaran. Apa itu pertengkaran, anak-anak? Pertengkaran adalah perselisihan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang disebabkan karena perbedaan persepsi atau pendapat, atau disebabkan karena perbedaan pikiran. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang ketiga perbuatan keji tersebut. Salah satunya adalah surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Perhatikan, ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Perhatikan anak-anak, ibu ulang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya meminum minuman keras, wal maisiru, dan berjudi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam,
mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian ayat 91 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ibu ulang, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu bermaksud ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagda, hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, fil khamri wal maisiri, lantaran meminum minuman keras dan berjudi itu, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, wa anis sholati, dan solat, fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang dimaksud adalah yang pertama meminum minuman keras, kemudian berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, artinya menyembelih binatang, tujuannya untuk dipersembahkan kepada patung-patung, kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Dampak dari akibat meminum minuman keras, salah satunya yaitu mengakibatkan sumber kerusakan. Karena jelas ketika seorang minum minuman keras, akhirnya akan mabuk. Ketika dia mabuk, maka akan berakibat membuat kerusakan di mana-mana. Kemudian dampak dari minum minuman keras berikutnya adalah sumber penyakit. Kenapa? Karena meminum minuman keras itu tidak mendatangkan manfaat bagi tubuh dan kesehatan. Kemudian merusak lambung, merusak hati, merusak saraf, merusak mental, merusak akhlak, dan lupa kepada Allah. Jelas kalau kita lupa kepada Allah, juga lupa untuk tidak melakukan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Peminum khamar di dunia yang tidak bertaubat tidak akan menikmati khamar di surga. Nauzubillahi min zalik. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, dalam satu riwayat dijelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW menyifati minuman keras sebagai ummul khaba'its. Apa itu ummul khaba'its? Sumber dari segala kejahatan. Ada satu riwayat yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa ada seorang raja dari Bani Israel. Dia meminta didatangkan oleh seorang pemuda alim. Maka didatangkanlah pemuda alim di hadapannya. Kemudian sang raja tersebut meminta kepada pemuda alim ini untuk melakukan 4 kemaksiatan, yaitu
Yang pertama, meminum khamar. Kemudian yang kedua, berzina. Kemudian yang ketiga, membunuh. Kemudian yang terakhir adalah memakan daging babi. Yang kesemuanya itu haram dan termasuk perbuatan keji. Namun pemuda ini memikirkan bahwa yang paling kecil di antara 4 kemaksiatan tersebut itu adalah minuman keras, maka segeralah dia penuhi permintaan raja tersebut. Karena kalau tidak dituruti, maka dia akan dibunuh. Maka dengan berat hati, dengan mengorbankan keimanannya, pemuda tersebut meminum khamr. Setelah meminum khamr, apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Karena hilang kesadarannya, maka dia melakukan 4 kemaksiatan sekaligus, yaitu melakukan persinahan, kemudian membunuh, dan yang terakhir memakan daging babi. Selain dari itu, Tahir Ibnu Asyur, beliau mempunyai pandangan bahwa yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 90. Yang pertama, kenapa kita harus menjauhi khamr? Menurut Tahir Ibnu Asyur, kita dianjurkan untuk menjauhi khamr karena itu dari segi meminumnya. Karena sudah jelas tadi Ibu jelaskan bahwa meminum khamr itu tidak memberikan sama sekali manfaat bagi kesehatan, bahkan akan berdampak buruk bagi tubuh dan kesehatan. Kemudian, kenapa kita disuruh untuk menjauhi perjudian? Itu dari segi taruhannya. Karena apapun permainan yang dilakukan dalam bentuk taruhan itu dilaknat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita disuruh menjauhi berhala? Karena kita tahu bersama, berhala itu sama dengan syirik, salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apanya? Dari segi penyembelihan atas nama berhala. Karena dalam Islam dijelaskan, ada binatang asalnya halal akan berubah menjadi haram. Seperti Ibu kasih contoh ayam. Ayam termasuk jenis binatang yang dihalalkan oleh Allah. Tapi ketika kita menyembeli tujuannya untuk berhala, untuk dipersembahkan ke patung-patung, maka diharamkan untuk mengkonsumsinya. Karena itu tadi Ibu bilang termasuk syirik. Kemudian menjauhi anak panah. Kenapa? Dari segi apanya kita disuruh, dianjurkan untuk menjauhi anak panah? Untuk menentukan, itu sebagai alat untuk menentukan nasib. Dulu pada zaman jahiliyah, bahkan mungkin sampai sekarang, banyak masyarakat yang masih menggantungkan nasibnya sama dukun. Suka datang ke dukun untuk meramal nasibnya. Dia tidak yakin bahwa yang menentukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, silakan kalian simak video minuman keras dan perjudian serta dampak yang ditimbulkan.
menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dituai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perjudian merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik bagi pelaku perjudian maupun masyarakat sekitar. Adapun kerugian yang ditimbulkan ialah salah satunya kerugian material. Sebagai solusi dalam menangani kasus perjudian ini ialah ada dua. Yang pertama ada upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan. Contohnya seperti penanaman nilai agama kepada setiap individu, dan yang kedua ialah melakukan penyuluhan terkait hukum tentang perjudian. Yang kedua tadi ada represif. Represif ini artinya penanggulangan. Biasanya dilakukan oleh pihak-pihak berwajib, seperti dengan memberi sanksi hukum pidana bagi pelaku perjudian. Perhatikan. Minuman keras beralkohol, miras oplosan kembali menelan korban di setiap daerah di seluruh Indonesia. Sejumlah orang meregang nyawa akibat menegak miras oplosan. Dari data terakhir, 10 orang tewas di Garut, Depok, dan Sumedang. Di Kebumen dan Tanjung Sari, 5 orang tewas. Bahkan angka mencengangkan justru terjadi di awal tahun 2016. Sebanyak 26 orang tewas di Yogyakarta. Tragisnya, sebagian besar korbannya justru didominasi mahasiswa. Bahan-bahan yang digunakan sebagai oplosan pun sangat berbahaya, bahkan dari bahan yang tidak wajar, seperti campuran alkohol hingga mencapai 90%. Penggunaan metanol antara 15-30 ml, etanol berkadar 95%, perisa rasa buah, suplemen minuman berenergi, cairan obat nyamuk, lotion anti nyamuk, pewarna kain, pengecer cat, juga spiritus. Campuran minuman keras dengan zat-zat dari kandungan berbahaya itulah mengakibatkan gangguan di berbagai saluran pembuluh dan menyerang organ-organ inti dari tubuh manusia.
Selain itu, miras oplosan memiliki banyak dampak negatif, antara lain penyebab keracunan, depresi sistem saraf pusat, gangguan pada otak, gangguan fungsi ginjal, beresiko kanker, beresiko serangan stroke, sesak nafas dan merusak jantung, gangguan kejiwaan, juga mengakibatkan kerusakan mata atau kebutaan, dan tentu saja meninggal dunia. Pergaulan dengan miras rentan terjadi di usia muda, apalagi jika generasi muda tidak memiliki pondasi agama yang kuat dan kurang pengawasan dari keluarga. Mereka cenderung mencari jati diri dari pergaulan sosial. Minuman keras ini dijual murah, bahkan mudah didapatkan tanpa melihat batasan umur. Sanksi keras dirasakan efektif dalam memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak menjual minuman keras oplosan. Ingatlah, miras oplosan bukanlah minuman yang baik untuk dikonsumsi. Miras oplosan sangat berbahaya bagi tubuh. Efeknya kematian. Anak-anakku sekalian, itulah tadi dua video sebagai akibat daripada minuman keras dan perjudian. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang. Kemudian bagaimana cara lagi kita menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Yaitu selalu berbuat baik kepada orang lain. Dengan cara apa? Selalu kita berbaik sangka atau husnuzon, jangan suuzon atau berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, selalu makan makanan dan minum minuman yang halal. Terus taat beribadah kepada Allah dengan menjaga sholat 5 waktu. Kemudian selektif dalam memilih teman bergaul. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu juga akan menjelaskan salah satu bagian daripada ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul atau bacaan yang dipantulkan. Menurut istilah, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah yang berharokat. Huruf qalqalah ada 5. Diingat, jadi huruf qalqalah ada 5, yaitu huruf ba, huruf jim, huruf do, huruf to, dan huruf kof. Atau agar kalian lebih mudah memahami dan lebih mudah diingat, lebih gampang diingat, Ibu kasih istilah huruf qalqalah itu baju di toko. Ibu ulang sekali lagi, baju di toko. Qalqalah terbagi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya kecil. Ciri-ciri qalqalah sugro, perhatikan anak-anak, ciri-ciri qalqalah sugro. Yang pertama, huruf qalqalahnya berharokat sukun atau mati. Kemudian yang kedua, dibaca terang dan memantul. Kemudian yang ketiga, bunyi pantulannya kecil atau tipis. Terus huruf qalqalahnya berada di tengah ayat. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama, perhatikan.
takwim. Yang mana huruf qalqalanya anak-anak? Huruf qalqalanya di situ adalah huruf qaf. Kenapa dibaca qalqalah sugro? Perhatikan, sudah Ibu sebutkan tadi ciri-ciri qalqalah sugro. Kita buktikan dengan melalui contoh, yaitu takwim. Huruf qalqalahnya yaitu huruf qaf. Perhatikan. Kemudian huruf qalqalahnya berharokat sukun. Kemudian huruf qalqalahnya berada di tengah ayat. Cara membacanya yaitu tipis. Jadi cara membaca yang betul takwim, takwim. Jadi huruf qalqalahnya itu tipis. Kemudian contoh yang lain. At'amahum. Yang mana huruf qalqalahnya? Yaitu huruf to. Kenapa dibaca qalqalah sugro? Karena huruf to-nya itu berharokat sukun. Kemudian dibaca tipis. Terus huruf qalqalahnya berada di tengah ayat. Jadi cara membaca yang betul at'amahum. Kemudian qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubro. Kubro atau disebut dengan besar. Ciri-ciri qalqalah kubro. Yang pertama, dibaca mati karena ada tanda waqaf. Kemudian yang kedua, huruf qalqalahnya berada di akhir ayat. Terus huruf qalqalahnya dibaca tebal. Ibu kasih contoh, perhatikan. Wasjud. Yang mana huruf qalqalahnya di situ anak-anak? Yaitu huruf dal. Kenapa dibaca qalqalah kubro? Karena huruf dalnya atau huruf qalqalahnya berada di akhir ayat. Kemudian, kenapa dibaca qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya dibaca jelas atau tebal. Kemudian, kenapa dibaca lagi qalqalah kubro? Karena huruf dalnya itu dibaca mati karena ada tanda waqaf. Aslinya wasjudu. Di situ dalnya berharokat dhamma. Karena ada tanda waqaf, maka huruf dalnya dibaca sukun atau mati. Kemudian contoh berikutnya, wa ma kasab. Jadi cara yang membaca yang betul, wa ma kasab. Huruf ba-nya atau huruf qalqalahnya itu harus jelas. Di mana huruf qalqalahnya? Yaitu ba. Kenapa dibaca qalqalah kubro? Karena huruf ba-nya berada di akhir ayat. Kemudian huruf ba-nya dibaca tebal. Kemudian huruf ba-nya dibaca mati karena ada tanda waqaf. Aslinya ya, wa ma kasaba. Ba-nya itu berharokat fathah. Tapi karena ada tanda waqaf, maka ba-nya dibaca sukun atau mati. Jadi cara membaca yang betul wa ma kasab. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian menerapkan ketika kalian membaca Al-Quran. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, meminum minuman keras, judi, kemudian menyembeli binatang tujuannya untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan setan dan perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut itu akan menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara kita, serta menghalang-halangi kita untuk mengingat Allah dan sholat. Kemudian bacaan qalqalah itu disebut juga dengan bacaan memantul atau yang dipantulkan, yang terdiri dari 5 huruf, yaitu
ba, jim, dal, to, kof atau baju di toko. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, agar pembelajaran kita kali ini bermanfaat, kemudian diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.